this is just 8:30. So we are on the way to go to SMP Negeri Oemaman. This is the community service program with Panani as the acting head of the program, and also our driver of today. And well, Panani, how are you? I'm fine. Oh well. So what would you like to say? What about the program? So this is one of the program community held by English Education Study Program, and this time we are going to have it in SMP Negeri Oemaman, one of the school in Kualin, and the head of the school is one of English Education Study Program alumni, Pak Peter Berry, and hopefully that we are going to visit other schools next program. Thank you. Well, so that is a brief introduction from the acting head of the community service program. So Pak Alfred is the speaker of today. Hi. Hi, Pak Alfred, how are you? Fine, fine. Oh, that's okay. So nice to have you, Pak Alfred, with this program. And also Nofred, students to have as team members, and also one of the. This is a single girl, single lady on the team, and also right at the back is Melki Nustika Kore and Leonardus. Here we are now in Takari, so we are heading to go to Oemaman. So just follow us. And don't forget to subscribe us on YouTube, and also just have your thumb on like, and just see you. Keep in touch with us for the next report, for the next information, and we will be right back soon. Thank you. Thank you. Ini adalah ruang kelas tempat anak-anak belajar. Ini untuk SD, SD Negeri Oemaman. Yang tadi di sana itu adalah SMP. So ini adalah situasi darurat, tapi anak-anak tetap semangat untuk belajar. So kita berharap ada perhatian semua, tidak hanya pemerintah, kita semua berusaha untuk nanti ke depan lebih baik. Anak-anak itu tetap semangat. Coba lihat anak-anak itu, mereka tetap Maela kuno maota kuno tes mapepa kuno. Masal kuno kuno mana pinat neon. Akla. Te sonat fenam tem mat naom. Tem na kong
nakidukop ng palunat ni. Mana pinat na nakamagpuin na kami bolang kami bukin na naman bimetan. Ina naman na pinat na naklahatan on ti ampani on atubo sa hilat ng hokolo manu hotowam ni. Pambikuan iambalen ni. Mana pinat na naklahatan tiat bautum on kaysa mi wawa mi molok wawa mamato na siya makitlek ko bayam tup mangkit ni. Mana pinat na on. At minuni ba ko pena nahay ko namnibon ni. Mana pinat na naklahatan tunay kitel ko buskaw kit ni. Ako katunak lek ko matmat nayok ni. At mandit mamantas paut matut melali kitim alakit mana pinat na on. Kata masa iutiton imutong kilit ni. Ihenat yat ni nam tahinam tatninat ni. Tahin mana pinat na naklahatan na tanawa in uwab in molok in uwab in molok na kol homano bikuan imbala imana pinat na on. Kata mas ona iutiton imutonat ni. Ihenat yat ni nam tahinam tatninat ni. Tahinam asin katunin on mem inkaan ni. Meting kapepan on mem inkasanon ni. Meting kalikan on mem inkamatan ni. Yang menjaga tempat ini dan bisa buat satu lampu terang dan kita hari ini ada di dalam terang ini, maka hari ini kita mulai untuk bikin ini tempat menjadi lebih terang. Jadi sekali lagi seperti Pak Nani sudah sampaikan, Kepala Dinas tersedia untuk datang, ada Pak Anggota Dewan Pak David Boy Mau juga berkenan hadir, maka kami semua datang bawa pikiran semua untuk kira-kira apa yang bisa kami pikirkan, masing-masing bikin dia punya tanggung jawab. Kira-kira demikian, 2 hari ini, malam ini kita di sini, besok kami pulang, tapi semoga cerita ini jangan hanya di sini, kita bisa bercerita lanjut untuk kita punya anak-anak semua. Terima kasih. Banyak Bapak Ketua Program Studi, Bapak Yakob, Bapak Afet, ada sesuatu yang mau disampaikan? Silakan sebelum kita duduk di luar. Silakan. Ya, baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Sekali lagi salam. Ya, pertama-tama patut kita ucapkan puji syukur pada Tuhan karena perkenan Tuhan saja kita boleh berkumpul. Dan Bapak Mama dan juga adik-adik serta Bapak Ibu Guru, kami hadir di sini untuk kita saling berbagi. Jadi apapun yang ingin disampaikan, mungkin keluhan atau sejenisnya boleh disampaikan dan bisa kita boleh berbagi bersama-sama. Jadi bukan berarti bahwa kami datang dan membawa solusi, tidak. Tapi kami datang dengan membawa telinga kami untuk mendengar dan hati kami untuk bisa kita pakai untuk pertimbangkan segala sesuatu, ya, dan putuskan segala sesuatu. Jadi mungkin kalau kita bisa saling berbagi, akan jauh lebih baik. Terima kasih Pak Kepsek. Demikian dari saya. Salam. Baik. Sekali lagi kita salam dan terima kasih banyak. Nah, kalau bisa kita santai di luar dulu karena keadaan juga memaksa kita begitu. Supaya bisa kita lanjutkan. Baik, salam. Orang kedua itu dikasih tugas tambahan dari Kepsek. Maka Kepsek itu dia mau butuh cerita. Maka dia paksa Pak Kepsek duduk. Beliau hari ini paling ganteng. Kenapa? Suatu saat ketika Bapak duduk ada Bapak guru kursi goyang lalu minta kopi, Mama fit, maka kami hadir untuk reorientasi dengan bahwa kalau ada banyak pelatihan soal kompetensi profesional dan pedagogi, kami hadir untuk kompetensi personal dan sosial. Karena kita ada dalam masa COVID, maka kita hadir untuk hal-hal sosial. Maka hari ini Bapak Kepsek juga di sini, Bapak Kadis, adalah Bapak Kadis sedang merangkai kisah hidup karena yang datang ini bukan Bapak Sipa, tapi Bapak yang kedua yang dia panggilan orang kedua. Besok lusa Bapak tua duduk santai di kursi goyang, dia ingat bahwa suatu saat di umur itu dia menceritakan kembali yang orang yang Bapak Sipa sesungguhnya beta pernah ada di Oemaman. Ketika ada orang Oemaman lewat bawa kayu lalu jual, Bapak tua lewat, ini Bapak beta ingat dulu karena Bapak Sipa yang orang kedua itu mengingat kembali kisah-kisah itu dan kebahagiaan itu muncul di situ. Dan itulah panggilan sesungguhnya. Jadi terima kasih Bapak Sipa, hari ini Bapak rela hadir hari ini menunjukkan kepada kami bahwa panggilan ini adalah panggilan sesungguhnya. Mari kita beri tepuk tangan Bapak. Baik, bareng.
kisah hidup kita sebagai panggilan adalah merangkai kisah hidup tiada akhir, belajar dan mengajar. Dan itu akan menjadi narasi. Jadi sebenarnya baik kita dengan peran yang berbeda, tapi memberikan narasi. Kalau kita, Bapak Sipa tidak ada di sini, narasi besok tidak berubah. Artinya Bapak Sipa yang orang kedua itu, yang adalah seorang Bapak Sipa yang memiliki jiwa kadis, yang menjiwai jiwa pendidikan itu, tidak merangkai itu, maka besok tidak ada perubahan. Tapi kalaupun kita, walaupun Bapak Sipa merubah, tapi kita tidak mau membuat itu menjadi narasi yang hidup, maka panggilan itu jadi miskomunikasi. Memang panggilan, tapi miscalling. Jadi ada yang calling tapi miscalling. Jadi itu hanya miscall saja. Jadi Bapak Sipa memberikan terbaik, tapi kita tidak memberikan terbaik, maka itu bukan calling tapi miscalling, bukan panggilan sesungguhnya. Jadi panggilan sesungguhnya saling mempertemukan bahwa hari ini Bapak Ibu hadir, itu bukan Bapak Ibu, tapi itu adalah orang kedua yang dia mau merangkai cerita bahwa dia melakukan cerita untuk pelayanannya. Itu berarti bahwa kalau memang saya dipanggil, ya Tuhan Allah kami di surga, kami bersyukur untuk anugerah penyertaan Tuhan kepada kami hingga detik ini. Kami percaya bahwa hidup kami dikendalikan oleh Engkau. Keberadaan kami hari ini ada di sini pun kami percaya karena izin daripada Engkau. Terima kasih ya Tuhan untuk semuanya. Saat ini kami akan melanjutkan kegiatan kami untuk mengetahui beberapa hal yang perlu kami kembangkan dari. Well, so Bapak Ibu, kemarin itu sudah dimulai dengan teman Pak Yakob. Hari ini saya akan lanjut. Saya mau klarifikasi beberapa hal. Yang pertama itu bahwa di undangan Bapak Ibu itu adalah penelitian tindakan kelas. Lewat komunikasi beberapa teman dan juga Bapak Kadis, beliau bilang itu mesti butuh waktu tertentu dan ada beberapa hal teknis yang mesti dilakukan. Kemudian yang diminta itu sebenarnya adalah penguatan. Tapi saya akan masuk beberapa hal tentang penelitian tindakan kelas. Tetapi itu for introduction, pengantarnya saja. Saya akan menuntun kita pada kita punya profesi. Oleh karena itu ada dua slide, dua Sukawai Bapak Ibu. Kami di sini adalah Universitas Kristen Artawacana. Bapak Ibu, ini adalah universitas yang dibangun oleh gereja. Kami sampai di sini itu ada dua hal. Yang pertama itu adalah karena kami adalah universitas yang tadi dibangun oleh gereja, maka tugas misi pelayanan itu penting. Setiap dosen mesti ada di dalam sanubari dia, bahwa dia ada bekerja di dalam naungan gereja. Tapi bukan kami ke sini, bukan karena mau sebarkan agama Kristen, no, it's not. Tapi bahwa ada sisi pelayanan itu mesti selalu ada di setiap karyawan yang ada di UKW maupun mahasiswanya. Yang pertama. Yang kedua tentu saja, karena misi pertama itu maka kami sampai di sini. Selain itu bahwa Bapak Ibu tahu bahwa Pak Bob itu adalah alumni khususnya dari program studi pendidikan bahasa Inggris. Ini adalah tampak ke depan, ada beberapa sisi dari kampus UKW. Luas Bapak Ibu. Kalau yang pernah ke sana, pernah tamat dari sana, itu luas. Kami memang dulu kuliah belum begini. Kami menyesal juga. Dulu kami kuliah setengah mati. Ini sekarang, tapi kami masih nikmat karena kami mengajar, kami keliling di sini. Ini sekarang jadi area tempat selfie-selfie bagi tamu alumni yang ke sana. Nah, saya perkenalkan, ini adalah nama saya adalah dosen tetap UKW, dosen program studi pendidikan bahasa Inggris. Saya asal dari Tengah Selatan. Dan ini adalah saya punya satu istri, 2 anak, hasil keturunan saya akibat kenaikan. Ya. Maksudnya bagaimana Pak? Boleh jelaskan? Akibat dari kenaikan. Ya, tapi 2 saja cukup. Saya mau tambah 1, nanti menyalahi aturan. Oke. Okay. So, yang mau saya bicarakan hari ini sebenarnya mirip-mirip dengan Pak Yakob tadi malam itu. Dari sore sampai
tadi malam. Urusan keluar terakhir itu andong tertahu makan apa. Atau memang Tuhan itu adil Bapak Ibu. Dia ciptakan kita, dia tidak bilang Nani lahirlah engkau dan jadilah dosen. Tidak. Dia menciptakan kita sama. Semua nanti bahwa kita jadi apa, itu pilihan kita sendiri-sendiri. Bahwa nanti saya mau kawin dengan saya istri, itu saya pilihan, bukan Tuhan yang kasih. Oke? Jadi seperti Pak aku tadi kasih tahu ada dengan Maitua itu seleksi, mungkin nanti berikut. Itu pilihannya dia, bukan Tuhan yang suruh. Oke? Sama, kalau saya cukup satu tadi. Jadi everything is a choice. Itu yang kita pilih. Tuhan memberi kita segala macam hikmat untuk membuat pilihan. Maka kalau kita sudah tidak nyaman, lebih baik keluar. Supaya kita tidak relevan kalau ekonomi Asia. Oke? So, teknologi informasi globalisasi Bapak. Kita tidak bisa jauh. Yang ketiga industri 4.0. Nah, sekarang dunia pendidikan kita. Kita akan berhadapan dengan ini. Oke? Nah, lalu kita mau apa? Oke? Sekali lagi saya hanya akan merubah cara kita berpikir akan sampai pada PTK. Kenapa itu? Tapi kita mulai. Saya kira tadi malam sudah banyak penguatan dari Pak Yakob. Nah, yang pertama siapa guru kita semua tahu Bapak Ibu. Yang pertama tugas kita ini saya kutip dari Undang-Undang Nomor 14. Baik. Saya akan lewat mendidik, mengajar, membimbing, mendengar semua. Bapak Ibu, besaran anggaran tahun 2020 untuk pendidikan lebih dari 50%. Itu 53%. Yang riset ini Semeru yang saya lihat itu adalah tahun 2017, itu 52%. Oke. Tapi besarnya porsi anggaran untuk HP, Bapak punya? Canggih. HP juga. Internet, pergi. Laptop. Ibu punya? Internet, Ibu? Internet juga. Nah, semua yang dikatakan oleh Bapak Ibu itu benar sekali. Dan masih terlalu banyak hal yang tidak kita ketahui. Salah satunya adalah mereka tidak suka sesuatu yang lama-lama. Ya toh? Ya. Bayangkan kalau Bapak Ibu yang punya anak dan pernah nonton YouTube, itu pasti Bapak Ibu perhatikan mereka. Ketika mereka nonton dan tiba-tiba ada iklan, apa yang mereka buat? Lewati. Ya? Tekan lewati. Bahkan belum ada muncul kata lewati, mereka sudah begini. Iya. Iya kan? Iya. Mereka itu orang yang tidak sabaran, tidak suka sesuatu yang membosankan berlama-lama. Itulah kenapa kita harus kenali mereka. Ya, sebelum mengajari mereka. Yang kedua, kalau mereka suka sesuatu yang instan, maka hidup mereka juga pasti butuh sesuatu yang cepat. Oleh karena itu internet menjawab segala sesuatu. Begitu ya. Sehari saja, kalau yang punya anak di kota pasti tahu. Anak-anak itu kalau tidak pegang HP yang punya data, pulsa data, apa yang akan terjadi? Biasanya apa? Ibu? Bakalai. Mama suruh mama harus isi data karena mau nonton YouTube dan seterusnya, main game dan seterusnya. Oh ini. Kembali ke terus pilih di sini. Boleh klik sebelah sini untuk pilih jenis tulisan. Nah, ada banyak sekali. Silahkan Bapak Ibu boleh pilih sesuai dengan yang Bapak Ibu mau. Bapak bikin kontrol alat. Kontrol A, ulang. Tekan kontrol sambil tulisan dan alat. Pilih huruf. Ini jenis huruf tuh di sini. Nanti dia berubah. Ini di anak panah, di anak panah, bukan ya. Coba anak panah. Ya, itu jenis huruf. Ya, cari huruf. Ini dia muncul berubah. Bapak Ibu boleh cari tahu kira-kira dia muncul, dia pun efek muncul itu cepat atau lambat. Boleh klik di bawah sini. Boleh. Ini. Ada di bawah sini. Ya. Baru kita lihat. Nah, itu baru kita bisa lihat dia cepat atau lambat. Misalnya seperti ini. Ya. Kalau menurut di bawah sini, di bawah sini. Kira-kira menurutmu
waktu Bapak mengajar itu enak kosong deh, atau baik atau tidak, ya bisa kok? Ya silahkan boleh catat 2 pertanyaan yang mau Bapak Ibu tanyakan pada anak-anak itu. Kalau sampai mereka Bapak Ibu punya kesempatan untuk ketemu dengan mereka. Ini boleh dilakukan 2 orang 1. Silahkan 2 orang 1 lebih mudah ya. Kalau diberi kesempatan untuk tanya ke anak-anak itu, kira-kira pertanyaan apa yang mau disampaikan yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dalam kelas. Berani saja, karena ini kita harus saya tahu juga kira-kira kita dalam kelas itu kita diharapkan atau tidak, diharapkan oleh mereka atau tidak. Jangan sampai tiap kali kita mau datang, wish ini Ibu Le mau masuk, wish ini Pak Le sudah datang. Baik, selamat sore. Kami rombongan dari program studi pendidikan bahasa Inggris Universitas Kristen Artawacana Kupang dalam perjalanan pulang dari lokasi SMP Negeri Wemaman di Desa Wemaman, Kecamatan Kulin, Kabupaten Timur Tengah Selatan, dalam program pengabdian masyarakat dari program studi. Kami melatih guru-guru di Kecamatan Kulin terkait penelitian tindakan kelas dan juga teknologi pembelajaran. Kami sudah melakukan kegiatan tersebut selama 2 hari, dari hari kemarin pagi hingga saat ini kami dalam perjalanan menuju Kupang. Dengan kami berada di atas kendaraan pick up dari lokasi untuk sampai di Ebon, dan kami berangkat dengan kendaraan yang kami titipkan di sana. Kami rombongan terdiri dari dosen program studi bahasa Inggris. Dosen ada 3 orang, ada saya, Pak Nani, ada Pak Jacob Boki, sekaligus Pak Kepro, beliau dengan topi hijau di belakang. Ini ada Pak Alfred Snai yang berbaju putih, cukup ganteng beliau, dan beserta dengan 4 orang mahasiswa kami yang cukup luar biasa. Mereka cukup aktif selama 2 hari dengan anak-anak sekolah di SMP Negeri Wemaman. Ada berbagai kegiatan yang telah dilakukan oleh kami, dosen kami dengan guru-guru, sedangkan anak-anak mahasiswa dengan anak-anak sekolah. Ada berbagai kegiatan yang telah kami lakukan, dan nantikan pada lapor kegiatan-kegiatan kami dalam video berikutnya. See you.